Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari, kita akan masuk dalam ibadah kita saat ini. Baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, sama-sama kita satukan hati, kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa carilah Tuhan selama Ia dekat dan berseru kepadanya selama Ia bisa ditemui. Saudara-saudari, mari saya mengundang kita untuk dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terlalu baik, terlalu indah kasih bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua berkat kehidupan yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Jika Engkau sudah mengizinkan pada saat ini Tuhan, kami akan percaya semua karena kemurahan-Mu, semua karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan menaikkan ibadah kami. Berkati jemaat di gereja ini, berkati jemaat yang ada di rumah Tuhan. Engkau sama-sama berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam surga. Saya mengucap syukur kepada Bapa di surga yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudari, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak katakan Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, ku serahkan sujud di hadirat-Mu Tuhan.
bahwa di luar sana mungkin orang ketakutan dengan berbagai macam bencana ataupun hal-hal penyakit yang sampai saat ini belum bisa berakhir. Kita percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menopang bagi kita semua yang mau datang dan percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, kami akan bangkit melakukan segala titah-Mu. Kami akan menyerukan bahwa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab hanya Tuhan yang layak kita agungkan, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan, saudara. Mari sama kita berbangkit berdiri, kita agungkan Dia. Bangkit serukan nama Yesus.
mau mencari di mana hadirat Tuhan. Kadang kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita akan percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita senantiasa diberikan kekuatan dalam jalan kehidupan. Percaya bahwa janji Tuhan senantiasa digenapi bagi kehidupan kita semua. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kami dapat, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Angkat suara
percaya bukan karena kami melihat. Kami percaya akan firman Tuhan terus hidup dalam kehidupan hati kami, Bapa. Kami akan diisi oleh kebenaran firman, Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, Bapa. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan masih berlaku. Kasih-Nya senantiasa baru dan anugerahnya besar bagi kita. Bagi kita yang hadir pada pagi ini, kita bersyukur, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan sebentar lagi kita akan merenungkan satu hal yang harus kita ketahui bersama-sama pada hari-hari belakangan ini. Kita bisa pungkiri bahwa banyak hal-hal yang kita telah dengar, banyak hal-hal yang kita rasakan, banyak hal-hal yang kita boleh dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang kita harus tidak bisa pungkiri juga, tidak bisa hal itu mengingkari kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya. Jadi kekhawatiran tidak boleh, ketakutan tidak boleh menguasai hati dan pikiran kita. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Dia yang lebih besar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, yang sama-sama kita belajar, sama-sama kita renungkan, yang sambil topik pada pagi hari ini yaitu pengharapan. Pengharapan sekarang sangat sulit untuk didapati bagi orang percaya, apalagi orang tidak percaya. Nah, di sini kita sama-sama belajar merenungkan bersama-sama mengapa pengharapan. Dalam kondisi saat ini, sekarang kita boleh melihat bahwa kurangnya orang betul kita percaya kepada Kristus, betul kita Kristen, tetapi Kristen bukan menjamin kita tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita percaya hanya kepada siapa? Yesus. Kita datang ibadah pun kita perlukan pertolongan Tuhan, kita perlukan pimpinan Tuhan, kita perlukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya, pengharapan kita di dalam Kristus itu seperti apa? Kita di dalam Kristus seperti apa? Kita anak atau siapa? Kalau kita anak, berarti kita harus percaya kepada Tuhan. Dia melingkupi, Dia menguasai segala sesuatu. Boleh kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 6 ayat 19. Mari kita baca firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Iya. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Di sini kita belajar bersama-sama bagaimana pengharapan kita yang seharusnya. Mengapa? Karena akhir-akhir kondisi dan keadaan yang membuat kita seringkali kita gagal pengharapan. Mengapa? Pengharapan kita digagalkan dengan kondisi. Kondisi tidak bisa mengagalkan kuasa Tuhan terjadi dalam kita. Seringkali terjadi kegagalan dalam kita, penyertaan Tuhan gagal dalam kita. Karena apa? Kita lebih mengkondisikan fokus kita kepada dunia. Alkitab katakan begini, janganlah kamu khawatir dan akan hari esok, karena hari esok mempunyai urusan sendiri. Artinya apa? Tuhan yang berdaulat, rencananya indah dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, posisi kita dengan Tuhan seperti apa dulu? Sehingga pengharapan itu tidak goyang. Saul berkata yang dikatakan tentang Saul apa? Digambarkan tentang jangkar apa? Kapal. Kita betul-betul kuat di dalam dasar. Sehingga apa?
tidak gampang terombang-ambing dengan keadaan. Kesulitan boleh datang, masalah boleh datang, angin, gelombang menerpa di depan kita, tetapi apa? Kita kuat di dalam Kristus. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Kalau dalam bahasa Yunani, kata pengharapan ditulis elpis, yang artinya menantikan yang baik. Perhatikan, menantikan yang baik. Khawatir dan takut pun adalah sebuah bentuk pengharapan. Mengapa? Orang semua tidak mau khawatir, tetapi khawatir dengan sendiri memenuhi hati kita. Tetapi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, buat apa khawatir? Karena pengharapan kita bukan dalam dunia. Pengharapan kita siapa? Yesus. Jadi pengharapan namun negatif, karena di setiap saat seseorang dapat khawatir, seseorang dapat takut, dia seperti sedang menantikan yang buruk. Jadi pengharapan banyak membuat kita kadang-kala gagal fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu posisi kita di dalam Tuhan itu seperti apa. Jadi untuk melakukan hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, agar Tuhan mengakui kita, agar kita hidup betul-betul hidup dengan sesuai rencana Tuhan, jangan kita kendorkan hubungan kita dengan Tuhan. Sesukar sulit apapun, kita tahu persis bahwa dunia, kita sudah jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada masa sukar, masa sulit. Firman Tuhan sudah menjelaskan itu. Yang paling terpentingnya dalam kehidupan kita, posisi kita sekarang di dalam Tuhan itu seperti apa? Karena banyak orang, kita bilang banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tetapi apa? Tidak melakukan kehendak Tuhan. Ada banyak orang menjadi Kristen, mereka pikir sudah berkenan kepada Tuhan. Sudah, Tuhan pasti tolong saya. Ketika saya bilang Tuhan pasti tolong, Tuhan tolong berkati, Tuhan pasti menyertai kita. Tetapi yang paling penting, jangan sampai dalam kegiatan rutinitas kita, baik dalam gereja, baik di luar gereja, kita tidak berubah, tidak serupa dengan segambar Kristus. Nah, kita diciptakan serupa dengan gambar Kristus. Bagaimana pengharapan kita yang sebenarnya di dalam Kristus? Kadang-kadang pengharapan kita sekadar kita ucapkan toh. Karena pengharapan, apalagi orang percaya, orang Kristen, banyak hal-hal yang membuat kita begini, datang kepada Tuhan, saya berharap kepada Tuhan, pengharapanku hanya kepada Tuhan. Tetapi tindakan sehari-hari tidak melakukan kehendak Tuhan, yang saya katakan berjuang kau menyebut aku Tuhan, Tuhan, tapi hatimu jauh. Pengharapan yang seperti apa? Nah, kita bilang tadi, katakan apa? Pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita. Mengapa bukan roh yang dibilang kita? Mengapa jiwa? Karena jiwa terdiri dari 3 bagian. Apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Pertama, pikiran. Pikiran kita dikuasai segala sesuatu apa yang dalam dunia kita. Jujur saja. Nah, Alkitab bilang apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Alkitab bilang pikirkanlah perkara yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Mengapa seringkali kekhawatiran dalam hidup kita? Karena kita dikuasai dengan hal-hal yang takut miskin, takut mati, takut apa? Banyak hal ketakutan dalam hidup kita. Karena hubungan kita tidak kuat dengan Tuhan. Tadi katakan apa? Pengharapan itu adalah sau. Sau seperti apa? Sau yang tertanam betul di dalam dasar. Intinya bahwa Tuhan sebagai batu karang yang teguh. Ketika sau kita kuat, berdiri di atas batu karang,
yaitu di dalam Yesus Kristus, mengapa mesti kita khawatir? Makanya iblis punya serangan di mana? Pikiran. Maka tadi dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Makanya jiwa kita ini yang akan dihakimi kelak. Kalau jiwa kita sungguh-sungguh selama kita masih diberikan perkenanan hidup, sungguh-sungguh dari tiga ini, bagi pikiran, perasaan, kehendak, kita semuanya itu benar di hadapan Tuhan. Saya percaya pengharapan itu tidak akan lepas dalam kita. Penyertaan Tuhan itu pasti dalam kita, tanpa kita minta. Alkitab bilang apa? Malaikat berkemah kepada orang-orang yang benar. Pertanyaannya, kita sudah benar tidak di hadapan Tuhan? Jangan sampai kita hanya mengaku Kristen, karena begini, Kristen hanya agama, tetapi kekristenan kekristenan bukanlah agama. Kristen adalah agama, tetapi kekristenan bukan agama. Mengapa? Karena kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi di sini yang paling penting kita harus membedakan kehidupan kita. Karena apa? Seringkali kita campur baur kehidupan kita. Kita manusia bikin begini, kita bikin begitu. Orang beli ini, kita juga beli begitu. Manusia serupa dengan itu, kita juga serupa begini. Karena kita hanya di gereja memasang topeng, nanti keluar dari gereja kita pakai kembali topeng itu. Jadi artinya kita menjadi orang apa? Kemunafikan. Makanya dikatakan tadi di dalam Ibrani tadi dikatakan apa? Itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya pikir semua orang mau selamat di hadapan Tuhan, karena jiwa kita yang akan diadili di hadapan Tuhan. Makanya dari jiwa ini terdiri dari tiga, saya katakan, pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan kita dalam hidup ini seperti apa? Tadi pikiran pertama, yang kedua apa? Perasaan. Perasaan kita apa? Perasaan kita dipenuhi dengan ketakutan. Perasaan kita dipenuhi dengan apa? Kekhawatiran. Segala sesuatu yang kita lakukan dipenuhi dengan apa? Ketika kita melakukan tinggal di dalam Kristus, kalau Kristus tinggal dalam kita, apa saja kita bilang, apa saja yang kau inginkan, Tuhan akan berkati. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, seringkali kita gagal dalam kehidupan, dalam rencana Tuhan. Seringkali kita gagal dalam setiap pembentukan Tuhan. Seringkali kita gagal dalam setiap apapun yang kita yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Karena apa? Kehidupan seringkali tidak sinkron, tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Seolah-olah kita dalam beribadah, betul kita dalam beribadah, tetapi kehidupan kita tidak menyerupai dengan apa yang Tuhan sudah atur, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini sangat miris. Karena yang harus kita perhatikan, yang harus kita tahu persis bahwa kita tidak tahu hidup sampai kapan. Berulang-ulang hamba Tuhan mengatakan ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Pertanyaannya, kalau kita masih hidup sampai sekarang, terus kita tidak sesuai dengan aturan baiknya Tuhan, standarnya Tuhan, bukan Kristen ya. Karena beda Kristen dengan aturan Tuhan, kekristenan. Makanya saya tadi katakan Kristen betul agama, tetapi kekristenan apa? Yang saya katakan tadi, kekristenan yaitu pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman kita berjalan bersama Tuhan di dalam dunia ini. Makanya kita harus betul-betul menyikapi kehidupan kita. Kehidupan kita bukan sekedar kita makan, minum, tidur, selesai lagi, bukan. Tetapi ada akhirnya. Akhirnya yang menentukan kita posisi di mana di hadapan Tuhan. Betul kita bekerja, betul kita berkeluarga, tetapi kita seringkali bilang apa? Yang punya suami hendaklah kamu tidak seperti bersuami. Yang beristri berarti hendaklah kamu tidak seperti beristri. Artinya apa? Kita mendahulukan sehingga apa? Pengharapan itu pasti di dalam Kristus.
Kalau pengharapan itu kita pasti dalam Kristus, Alkitab bilang apa? Apa yang engkau tidak pernah dengar, apa yang engkau tidak pernah lihat, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Iya, kita boleh baca lagi. Di dalam Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Seringkali tanpa kesengsaraan kita tidak ada rasa takut akan Tuhan. Seringkali penderitaan tidak datang, kita nyaman-nyaman saja, seolah-olah Tuhan sertai saya. Justru dalam keadaan nyaman itu kita bilang apa? Makanya kita selalu jelaskan, berjaga-jagalah, berdoalah. Jangan tunggu ada masalah dulu, jangan tunggu ada kesusahan dulu baru cari siapa? Jangan tunggu penyakit dulu baru datang cari Tuhan. Dikatakan apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Begini, dalam kesengsaraan bukan berarti Tuhan suka kita sengsara, bukan. Tetapi dalam kesengsaraan itu kita lihat tentang bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel? Perjalanan yang sebenarnya singkat, tetapi Tuhan menginginkan mereka berjalan berapa tahun? 40 tahun. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul murni percaya kepada siapa? Kristus. Akhirnya mereka bisa melewati sampai di mana? Tanah Kanaan. Kadang-kadang Tuhan menginginkan kita, mengizinkan segala sesuatu terjadi, masalah, problem apapun yang terjadi pada kita, supaya apa? Kita kembali bergantung sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tidak mau masuk dalam proses hal seperti begitu. Kadang-kadang kita mau nyaman-nyaman saja. Nah, tadi saya katakan apa? Baik, dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19, saya katakan apa? Baik bagi jiwa kita. Karena jiwa ini mempunyai hal yang sangat fondasi dalam kehidupan kita. Roh, siapa yang punya? Tuhan. Ketika kita bertobat, dibaptis lahir baru, kita pasti menjadi serupa, segambar seperti ciptaan Kristus. Nah, pertanyaannya, jiwanya ini, makanya tadi katakan apa dalam Ibrani? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dalam aman bagi jiwa kita. Ketika kita setia dalam hal-hal seperti ini, ketika kita setia dalam 3 bagian ini, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Pertanyaannya, seringkali kita gagal dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena apa? Kita gagal fokus dalam kehidupan kita. Kita lebih menyayangi diri kita, lebih menjaga diri kita, lebih senantiasa seringkali kita hanya, kalau orang tua aja bilang, mak nikah, tolong kasihan apalah semua. Jadi semuanya itu kita percayakan hanya kepada siapa? Tuhan. Kita boleh baca lagi dalam Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayatnya yang ke-8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan dari percaya kepada manusia. Iya. Sangat jelas firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kehidupan kita beriringnya waktu, tanpa kita sadari, seringkali kita lebih fokus, lebih mengharapkan hal-hal pengharapan kepada manusia daripada pengharapan kepada Tuhan. Sehingga apa? Kadang-kadang ujian silih berganti menimpa kehidupan orang, apalagi orang percaya yang mengaku Kristus. Katanya Kristus besar, katanya Tuhan itu sangat
sang berlindung, sang penolong, sang semua sang. Tetapi kenapa sampai ditimpa dengan hal yang tidak sesuai dengan kehendak saya? Contoh lagi Ayub. Kita masuk dalam Ayub. Ayub bagaimana kehidupannya? Hancur-hancuran. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak sengaja hal itu terjadi supaya kemurnian, keintiman hati kita itu tidak digoyahkan dengan kondisi. Apalagi dengan kondisi kita sekarang tidak seberat dengan apa yang Ayub alami. Kita belum ditinggalkan keluarga, kita belum dihilangkan semua pekerjaan, kita belum di apa-apakan seperti Ayub, belum. Dengan kondisi corona pun sekarang ini kita seperti buntu. Kita mau ke sana susah, kita mau tinggal di rumah susah, tetap kena virus. Tinggal di rumahnya penciuman hilang. Jadi sepertinya kematian itu sepertinya kayak macam mendatangi setiap kita. Nah, di sini kita boleh melihat orang yang dekat sama Tuhan, orang yang kuat sama Tuhan, disitulah aslinya kelihatan. Apakah dia berpengharapan kepada Kristus atau mengandalkan vitamin, mengandalkan uang, mengandalkan apa? Jadi di sini kita mau belajar bersama-sama bahwa ibadah kita, kemurnian kita bukan hanya di dalam gedung gereja seperti ini, bukan hanya kita beribadah memuji Tuhan. Karena bisa saja kita datang beribadah itu hanya ritual rutinitas agama. Kita hanya memasang topeng kita dalam gereja sampai di luar aslinya kita kelihatan. Nah itu tidak boleh, itu tidak diinginkan. Nah gereja yang sebenarnya di luar sana, sampai kapan kita mau hidup dengan seperti kita pakaian lama kita pakai pakaian kehidupan yang lama? Sampai Tuhan Yesus datang, pertanyaannya, Tuhan Yesus datang, Alkitab bilang apa? Sampai bertahan dia yang selamat. Bertahan yang seperti apa? Ketika kita hidup taat, takut, setia, berjalan sesuai dengan kebenaran. Kalau kita tidak bertahan dalam hal itu, sekalipun daging sakit, kenyataannya memang Tuhan ciptakan bukan untuk menyenangkan daging. Kita diciptakan untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Karena roh yang dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi inilah yang kita sama-sama belajar. Saul dalam Ibrani ini yang tadi saya contohkan, bahwa kita harus betul-betul tinggal kuat di dalam siapa? Yesus. Dia batu karang yang kuat, batu karang yang teguh. Bangunan pun kalau dibangun harus didasari dengan batu karang. Tanpa batu karang, bangunan itu akan sama hancur. Sedangkan ada batu karang, orang bilang besi, cakar ayam pun gempa hancurkan, apalagi hotel-hotel dihancurkan, apalagi yang tidak membuat batu karang. Bagaimana caranya? Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan bermain-main dengan waktu yang Tuhan beri. Kembali lagi, jangan bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan beri. Karena jangan sampai kesempatan hari ini kita selesai, besok kita tidak tahu. Makanya kita harus betul-betul serupa dan segambar seperti Kristus. Kalau Tuhan kudus, kita harus kudus. Aturan sorga yang masuk dalam kerajaan sorga bukan hanya melakukan apa yang kita lakukan, tetapi harus sesuai, kudus, suci. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, itu senantiasa tidak keluar dari rencana Tuhan. Mengapa keluar dari rencana Tuhan? Karena kita tidak bertumbuh, kita tidak kuat di atas batu karang, yaitu di dalam siapa? Kristus. Jadi bangsa Israel yang diizinkan
mengizinkan Tuhan, kita tahu persis jalan cerita itu. Tetapi jangan cuma tahu jalan cerita itu tentang bangsa Israel. Kita juga harus merubah pola pikir kita, merubah setiap hati kita. Karena yang mampu dan sanggup pada akhirnya ketika kita mendapatkan penyertaan Tuhan, yang sanggup merubah kehidupan kita selain daripada kita hanya Tuhan. Kalau langkah awal kita salah, jangan berharap langkah akhirmu menguntungkan bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh pada saat ini, itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Kita boleh baca lagi di dalam Yesaya 40 ayat 30. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Apa dikatakan? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan menjadi lelah. Orang yang berjalan bersama Tuhan sekalipun di padang gurun, sekalipun di dalam tengah penderitaan. Kita lihat Lazarus bagaimana dalam kehidupannya dia selama hidup, kita tahu persis dia sangat miskin. Tetapi apa? Dia yang berkenan kepada Tuhan dibanding dengan orang kaya. Mengapa? Tuhan tidak melihat keadaan kita saat ini. Tuhan melihat ketika kita setia, hati kita tetap fokus, hati kita tidak pernah digoncangkan dengan keadaan. Itu yang bertahan, itu yang selamat. Nah, di sini kita diingatkan kembali, ketika kita berjalan bersama Kristus, kita ini di dalam Kristus seperti apa? Apakah kita menjadi terang di tengah kegelapan atau kita menjadi gelap di tengah kegelapan? Ini yang menjadi bahaya. Seringkali kita mengaku orang percaya. Alkitab bilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah kamu dengan orang pembaruan budimu. Berarti sebelum kita di tengah dunia, sebelum kita menjangkau orang, kita dulu yang harus berubah, harus kuat dulu. Nah, kuatnya seperti apa? Yang tadi dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan apa? Kita bagaikan Saul yang betul-betul tertanam di dalam siapa? Kristus. Orang yang tertanam di dalam Kristus, saya percaya dia pasti kuat. Amin. Apapun yang terjadi, kita tidak tahu sampai kapan keadaan kondisinya akan terjadi. Tapi yang saya pikir begitu, jangan berharap kondisi ini akan baik-baik saja. Karena Alkitab sudah jelas mengatakan pada akhir zaman masa kesusahan pasti akan terjadi, sampai penyakit apapun bentuknya akan terjadi. Pertanyaannya, kalau kita fokus dengan hal itu, kita tidak fokus bersandar kepada Tuhan, kita gagal fokus lagi, kita gagal paham rencana Tuhan dalam hidup kita. Katanya kita berpengharapan kepada Kristus. Jadinya kita menjadi lesu. Dikatakan tadi dalam Yesaya 40 ayat 31-nya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Kita tidak akan jadi raja wali lagi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita akan menjadi dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan lesu, berbeban berat. Kita cuma mengucapkan perkataan-perkataan sungguh-sungguhan dalam kehidupan kita. Kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat sementara. Padahal ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan, tetapi kita tidak raih. Mengapa kita tidak raih? Karena kita tidak kuat tadi, seperti Saul. Abraham bilang apa? Sekalipun saya tidak mempunyai dasar untuk berharap, tetap Abraham berharap juga. Kemudian
kualitas hati kita, kalau kualitas kemurnian kita. Nah, seringkali kita tidak mau seperti hal-hal begituan. Seringkali kita hanya datang kepada Tuhan hanya ingin Tuhan berkati. Kita datang kepada Tuhan supaya ada jawaban, supaya ada pertolongan. Kita mencari Tuhan supaya Tuhan, apapun yang saya alami Tuhan kau lihat. Tidak bisa. Kita tidak hanya mengharapkan yang baik-baik saja dari Tuhan. Alkitab bilang apa? Kita tidak hanya berharap yang baik-baik saja, sedangkan yang tidak baik kita tidak mau. Tidak bisa. Dalam segala aspek, dalam segala apapun, pujian mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa? Apakah dalam kondisi begini kita masih mengakui Tuhan Yesus baik? Kita harus mengakui Tuhan Yesus baik. Bukan dalam gereja saja, tapi dimanapun. Tetapi kita harus menjaga hati kita. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, pengharapan kita benar-benar saum, kita betul-betul hidup di dalam, tinggal, berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Alkitab bilang apa? Langit bumi pasti lenyap, tetapi perkataanku tinggal tetap. Kembali kepada kita. Apakah kita mau hidup dalam Kristus? Apakah kita mau bersandar kepada Kristus? Atau sebatas kita duduk toh, sebatas kita datang beribadah toh? Sampai di rumah kita tidak tahu apa yang kita bikin. Padahal kita bilang tetaplah berdoa, kerjakan keselamatan bukan hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita binapa. Amin. Jadi di sini kita harus renungkan keselamatan kita yang tanggung sendiri. Pertanyaannya, kalau kita betul-betul dari 3 tadi jiwa kita ini, perasaan, pikiran, perasaan, kehendak ini, kehendak kita tidak mau yang aneh-aneh, kehendak kita tidak bukan dosa-dosa, kehendak kita bukan di luar kehendak Tuhan. Hati-hati. Tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, seperti hidup Daud, sekalipun tantangan boleh ada, tetapi dia bisa melewati semua karena siapa? Hubungannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan, dan tidak pernah putus. Saya percaya kalau kita juga jemaat Tuhan, Tuhan tidak melihat seberapa kita yang hadir. Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki. Tapi kalau kita datang sungguh-sungguh dengan hati yang merendahkan hati, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Amin. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Semua kita mau ditolong Tuhan. Semua kita ingin disertai oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, Tuhan menginginkan kita tetap setia, kita tetap senantiasa taat, apapun yang terjadi. Betul memang ada kesengsaraan, tetapi kita bilang apa? Disitulah akan terjadi ketekunan. Iman teruji karena apa? Ada ketekunan. Ayub teruji sehingga dia tekun. Apa yang tekun? Hidupnya, hatinya, sehingga dia boleh berharga di mata Tuhan. Dia sangat berharga di mata Tuhan. Semua kita berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan mau? Apakah kita mau seturut mau dan kehendak Tuhan? Bukan hanya sekedar kita melakukan hal-hal kerohanian, tetapi apakah kita betul-betul di luar sana kita senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau apa yang kita mau, daging tidak pernah puas, pikiran kita tidak pernah puas, mau ini mau itu. Tetapi kalau kita mengharapkan, bersandar, berpengharapan kepada Kristus, seperti Saul tadi dalam Ibrani, saya percaya jawaban kita hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih karunia itu sangat cukup bagi kita. Amin. Ada amin. Kekayaan bukan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita.
Betul Tuhan menginginkan jangan kamu balas, jangan kamu akan, kalau kamu balas kamu akan menjadi miskin. Tetapi fokusnya begini, bukan soal hal-hal yang materi, bukan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang Tuhan inginkan supaya kita membangun rumah kita di sana. Dengan kalau kita membangun rumah kita di sana, kita lakukan siapa? Kehendak Tuhan. Sehingga apa? Pengharapan kita itu tidak bisa digoyahkan dengan keadaan apapun. Amin. Ada amin? Iya, kayaknya bingung nih. Iya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama renungkan betapa hebatnya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan dalam kita. Apapun yang akan terjadi, Alkitab bilang apa? Langit bumi pasti lenyap, tapi firman-Nya tetap tinggal dalam kita. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat membuat kita lebih sadar, lebih berjaga-jaga, lebih senantiasa tertanam hidup di dalam Kristus. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Saya percaya ketika kita hidup berpengharapan kepada Kristus, ada jawaban dan ada kepastian. Puji nama Tuhan. Kita akan puji nama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi Allah Roh Kudus, kita berdiri. Allah Roh Kudus, jamah
sudah di ujung penghujung akhir zaman. Saudara, waktunya sudah dekat. Saudara, keselamatan sudah semakin dekat. Saudara, saya baru keluar sekolah kita waktu itu. Sudah digembokkan bilang akhir zaman. Kejahatan meranjang, saudara. Untuk itu kalau kesempatan sampai hari ini, saudara, berarti kita sudah di ujung akhir zaman. Waktu teman saya mengatakan mengirimkan anak kecil yang bernama, yang memberitahukan dia melihat Yesus dan memberitahukan segera siap, aku segera datang. Makanya saya itu sudah lama, dari tahun lalu saya sudah pernah katakan di sini, saudara, berita ini. Tapi kemarin saya kirim ke family GTDI supaya apa? Supaya jemaat mengerti, paham bahwa ini masanya bukan main-main. Kita harus berlari dan tinggalkan apa yang menjadi kesenangan dunia ini, apa yang indah dalam dunia, apa yang memberikan ke pengaruh godaan dunia ini. Kita harus jangan terfokus di situ. Kita sudah di ujung jam 12, di mana waktu dunia semakin gelap, dosa semakin menanjak. Tuhan sudah rindu sama jemaatnya. Tuhan sudah rindu, saudara, untuk itu pegang apa yang terjadi, saudara. Apa yang terjadi? Tak apa-apa, saya tidak larang saudara bekerja. Saudara mau mencari, iya. Namun saudara jangan fokus hatimu di sini. Fokusmu, hatimu harus kepada Dia. Saudara, kenapa saya katakan ini? Karena saya lihat, saudara, saya rasa bahwa dunia ini, saudara, di dalam seperti itu, di dalam kelenyakan. Untuk itu, saudara, jangan kita berharap kepada dunia ini. Dunia ini sudah mau siap. Untuk itu melekat kepada Tuhan. Kenapa Ibrani bilang kita punya saum harus tertancap? Kita punya iman harus didasari dari oleh batu karang firman Kristus. Kolose pasal 3 pasal 2 ayat 6 sampai 7. Di sini, saudara, kita mau tertancap. Untuk itu hidup sungguh-sungguh. Waktunya sangat singkat, saudara. Bukan lagi kita mau berlomba-lomba untuk meraih kekayaan, meraih apa kesenangan, kepuasan buat hidup kita. Tapi mari siapkan diri. Anak-anak muda, hiduplah buat Kristus. Oh, kita yang sebagai orang tua lebih sungguh-sungguh. Kita lebih mengingatkan kepada anak-anak cucu. Kita sebagai anak-anak remaja hidup benar takut akan Tuhan. Tidak ada waktunya lagi untuk kita hidup santai. Tuhan itu Maha Pengampun. Oh, Tuhan itu Maha Kasih. Oh, Tuhan itu kepala. Kau bisa berkata begitu karena kau tahu hidupku. Tapi saudara semua katakan jangan kau merasa nyaman dengan apa yang sedang engkau nikmati saat ini. Nyamanlah bahwa Yesus selalu menjadi teman yang setia. Kita berjumpa dengan Dia, saudara, datang saudara mau berjumpa dengan Yesus. Bukan berjumpa sama manusia, berjumpa
disepelekan orang. Mungkin orang sudah tidak mau lagi melihat kita, tapi Tuhan masih lihat engkau. Di saat engkau datang berubah, meminta ampun, mau hidup untuk Dia, saudara, kita akan diperhatikan Tuhan. Untuk itu, komitmenlah dengan Tuhan hari-hari ini. Biar kita mau hidup sungguh-sungguh, hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa di luar sana bekerja, kita jadi berkat. Kita bisa hidup bergaul dengan orang-orang, tapi kita menjadi berkat. Bukan kita dipengaruhi, tapi kita mau kita jadi berkat. Kita mau Tuhan yang dipermuliakan karena hidup kita. Biar orang lain tidak tahu, tapi Tuhan yang menilai itu semuanya. Apa yang kau buat lakukan, itu semuanya naik di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu semua ibadahmu. Itu adalah ibadahmu, bukan ibadah waktu kau ada di sini baru kau keluar, kau buat bicara kotor. Kau sama saja dengan orang yang di luar sana, sama saja. Percuma saudara, percuma. Oh haleluya, Tuhan Maha Kasih. Dia masih memberikan kesempatan bagi kita. Dia akan mengampuni kita. Dia akan terima kita. Untuk itu, saya tidak mau kau berkomitmen dengan Tuhan saja. Di tempatmu, engkau katakan kepada Tuhan, engkau mau lepaskan, engkau mau tinggalkan, engkau mau lari dari apa yang Tuhan tidak berkenan. Hidup untuk Tuhan. Keselamatan ada bagimu. Namamu akan ditulis di buku hayat. Waktu Dia datang, Dia panggil nama kita. Dan itulah kerinduan. Waktu Dia datang, kita bisa bertemu muka dengan muka. Kita tidak ketinggalan, tapi kita boleh naik disiapkan menjadi gereja yang terangkat. Kita tidak sia-sia, tidak dikecilkan. Untuk itu hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Taruh imanmu, tancap di dalam kebenarannya firman. Jangan tinggalkan Dia. Haleluya, Dia baik bagi kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Tuhanku datang. Tuhanku datang. Sujud. Sujud di hadapanmu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagimu Tuhanku. Ku datang sujud di hadapanmu,
Kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat firman yang selalu boleh kami dengarkan Tuhan. Mengajarkan setiap kami untuk tidak berada di bawah tekanan, untuk membawa kami tidak berada di dalam keadaan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini keadaan tidak akan mampu untuk menguasai kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau kekuatan ada, pemulihan yang sejati, keselamatan yang sejati. Engkau akan menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan, dalam segala pergumulan, dalam segala apapun yang hamba-Mu rencanakan, Engkau buat berhasil Bapa. Berkati kami semua jemaat di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami berperang Tuhan. Engkau yang memilih kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami, jika kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, Engkau yang senantiasa menyertai, memimpin, menuntun langkah kehidupan kami, menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang kami rancangkan, segala sesuatu yang kami gumuli saat ini Tuhan, rencana Tuhan melebihi segalanya. Rencana Tuhan lebih indah dari apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan memberi buat korban syukur. Engkau berkaitan tangan kami yang memberikan. Haleluya. Amin. Kita akan memberi korban syukur. Kita angkat satu pujian. Sungguh alangkah baik. Belum ada kegiatan di sepanjang minggu ini, dan tetap hari Jumat tetap ada latihan buat WL Singer untuk pelayanan kita pada hari Minggu. Dan tetap saudara kita protokol kesehatan ya, tetap kita jaga, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkumpul di kerumunan banyak-banyak orang. Oke saudara, percaya bahwa kita semua akan diberikan kesehatan, berpositif thinking saja, percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menolongi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satu pujian untuk menutup ibadah kita. Berdoa buat bangsa ini, berdoa buat Indonesia, berdoa buat negara kita.
hidup selama hidup. Semua akan datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Memberkati bangsa kami. Bangsa kami berserah di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Penuhi bangsa negeri kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pemerintahan, Bapak Presiden Wakil dan segala kabinet jajarannya. Tuhan semuanya, aparat, semuanya Tuhan sampai ke RT RW, kepala desa. Untuk Tuhan yang mereka berguru, Tuhan melakukan sesuai dengan untuk memajukan pada negara ini, untuk kesatuan bangsa ini, untuk Tuhan nama-Mu saja yang dipuji dan dibesarkan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami lihat sesuatu yang baik terjadi bagi negeri kami, bagi pemerintahan kami, Tuhan, bagi bangsa. Percaya. Masih mengarah sekali. Oh Tuhan Yesus, kami percaya kuasa mujizat tidak ada yang mustahil. Bahkan semua lutut akan berteduh, semua lidah akan datang menyembah Engkau, menerima keselamatan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan gereja Tuhan, bagi gereja dipercaya, gereja yang berada dalam hamba-Hamba-Mu ada dalam perlindungan. Bagi semua Tuhan, hamba-Hamba-Mu sertai mereka dengan kuat kuasa. Pekerjaan-Mu ada melewat dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Engkau Tuhan ada, Tuhan selalu ada bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu Tuhan, bagi semua keluarga-keluarga kami, bagi semua Tuhan kegiatan-kegiatan kami, kerja kami, tempat kerja kami, Tuhan memberkati, biar kami menjadi berkat di sana. Setiap apapun yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan seperti kami lakukan kepadamu. Tuhan jadikan mereka berkasih, jadikan mereka kepadamu, dipermuliakan karena Engkau Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati jemaat-Mu dalam segala rumah tangga nikah mereka. Tuhan, segala usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan ada sedang memberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, hikmat bagi mereka yang sekolah. Tuhan berikan Tuhan hikmat. Perlindungan-Mu ada di dalam seluruh jemaat Tuhan GPI, bahkan seluruh umat-Mu menikmati kasih kuasa penyertaan perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi segala beribadah Tuhan, Engkau sedang menyertai hingga sampai akhirnya. Tuhan, Aku memberkati waktu dan setiap persembahan baik yang hari ini Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan berkati limpah, biar berkat Abraham bisa jatuh tercurah mengalir bagi seluruh jemaat-Mu, baik yang di rumah, baik kami pulang dengan membawa sukacita, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau. Kami tahu Tuhan akan membela dan memampukan kami, dan kami akan menjadi tampil, menjadi kuat, menjadi terang di dalam tengah-tengah umat. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bisa sedunia